Oke, ketemu lagi rekan-rekan, dan kali ini kita akan membahas tentang decision making dan relevant information. Nah, kenapa topik ini menjadi penting untuk kita bahas adalah karena tidak lain akuntansi biaya ini tujuannya juga untuk menyediakan informasi bagi kepentingan internal agar berguna dalam pembuatan keputusan. Nah, dalam hal ini, akuntansi biaya merupakan salah satu alat untuk menciptakan informasi yang bisa dikatakan relevan dalam pengambilan keputusan tersebut. Maka dari itu, materi ini penting untuk kita pelajari, karena pada akhirnya ketika kita belajar akuntansi manajerial, kita akan membahas juga tentang decision making process. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang relevan, kita perlu untuk mengenal terlebih dahulu beberapa kosakata atau terms yang terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama ada istilah model keputusan. Jadi model keputusan itu adalah suatu proses atau model yang menunjukkan bagaimana keputusan itu dibuat atas sejumlah alternatif-alternatif yang ada. Tentunya untuk membuat suatu keputusan sebaiknya dipertimbangkan lebih dari satu alternatif. Jadi yang namanya alternatif itu paling tidak ada 2 atau bisa lebih. Nah, kenapa harus dipilih dari sekian banyak alternatif? Adalah karena adanya keputusan itu diharapkan akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi dari operasi. Sehingga kalau bisa yang terjadi itu adalah memang keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian ada istilah expected future cost dan expected future revenues. Keduanya ini merupakan informasi yang dikatakan relevan karena terjadinya adalah di masa yang akan datang. Jadi yang namanya expected itu berarti berapa biaya maupun pendapatan di masa depan yang diharapkan. Dan yang diharapkan itu dalam arti memang sudah berdasarkan estimasi dan prediksi dari data-data yang tersedia sebagai dasarnya. Berikutnya adalah istilah kuantitatif dan qualitative factors. Ketika membuat keputusan, ada dua jenis sifat dari faktor-faktor yang dibutuhkan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau untuk kuantitatif ini adalah faktor-faktor yang dia berkaitan dengan aspek numerik atau yang bisa dilihat secara angka. Termasuk yang akan dilakukan praktiknya di dalam akuntansi biaya ini adalah untuk terutama faktor-faktor kuantitatif. Tapi selain untuk mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif, perlu juga untuk menilik dari sisi faktor-faktor kualitatif, karena tidak semua keputusan itu hanya bisa didasarkan berdasarkan angka, tapi bisa juga dari sisi misalnya moralitas dan lain sebagainya. Berikutnya ada istilah sunk cost. Nah, ini adalah lawan dari future cost. Sunk cost ini adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu, contohnya adalah biaya pembelian dari suatu alat atau mesin dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dihindari lagi karena sudah terjadi dan tidak bisa dibalik atau dikembalikan lagi. Dihilangkan tidak bisa, sehingga namanya adalah sunk cost. Dan ini merupakan bentuk informasi yang tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya ada istilah incremental cost dan differential cost. Jadi istilah incremental di sini merujuk pada makna bahwa itu merupakan total biaya tambahan yang bisa muncul dari suatu aktivitas tertentu. Jadi jika aktivitas itu awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, maka ada biaya tambahan dari hasil penambahan aktivitas itu. Sementara kalau kita bicara tentang differential cost, itu adalah selisih antara total biaya yang relevan antara dua alternatif. Jadi yang dikatakan biaya yang relevan itu adalah yang dia memenuhi beberapa syarat, dan ketika sudah memenuhi beberapa syarat itu yang akan saya sebutkan nanti, itu nanti akan ada selisih antara kedua biayanya, dan itu selisihnya disebut dengan differential cost. Dengan konsep yang sama dengan cost, revenue pun juga memiliki istilah incremental dan differential. Incremental revenue itu adalah sama halnya tadi dengan incremental cost. Kalau istilah revenue berarti berapa total dari pendapatan
tambahan ketika terjadi suatu aktivitas. Jadi misalnya awalnya tidak menjual suatu produk, kemudian memutuskan untuk menjual, maka pendapatan dari produk yang baru ini merupakan sebuah incremental revenue. Sementara itu untuk yang differential revenue, itu adalah total dari selisih pendapatan antara yang dua alternatif yang dianggap sebagai informasi relevan. Jadi ketika sudah ada alternatif A dan B, kemudian masing-masing ada angka revenue yang berbeda, maka dianggap sebagai informasi yang relevan, dan selisih antara keduanya merupakan differential revenue. Berikutnya adalah opportunity cost. Mungkin rekan-rekan sebelumnya sudah pernah membahas tentang opportunity cost ini. Jadi opportunity cost adalah biaya atas peluang yang hilang. Jadi ketika kita punya dua alternatif yaitu A dan B, ketika kita sudah memutuskan untuk memilih A, maka yang tidak kita peroleh karena tidak memilih B ini merupakan biaya opportunity. Jadi kesempatan yang hilang itu atau kesempatan yang dilewatkan itu apa hasil yang seharusnya kita peroleh? Yang kita lewatkan itu adalah menjadi biaya yang disebut dengan biaya opportunity. Berikutnya adalah outsourcing versus insourcing. Jadi istilah outsourcing itu adalah menggunakan jasa atau produk yang berasal dari luar perusahaan dan tidak membuat sendiri. Sementara kalau insourcing itu adalah berusaha untuk menggunakan sumber daya dari internal perusahaan sendiri untuk menghasilkan baik produk maupun jasa. Berikutnya ada istilah theory of constraint dan throughput margin. Apa yang dimaksud dengan theory of constraint? Itu adalah sebuah teori yang menunjukkan bahwa ada suatu batasan-batasan di dalam melakukan aktivitas perusahaan. Jadi dalam operasinya perusahaan itu sebenarnya secara teoritis mungkin dianggap bisa melakukan banyak hal dan banyak jumlah aktivitas, tetapi sebenarnya ada batasan maksimum dia bisa melakukannya sebanyak berapa. Kita nanti akan bahas dalam materi yang bersangkutan. Kemudian ada throughput margin yang artinya adalah berapa besarnya dari revenue setelah dikurangi dengan direct materials dari cost of goods sold-nya itu. Jadi ini adalah salah satu margin yang bisa dipakai untuk pertimbangan dalam menentukan alternatif untuk memilih bauran produk terutama. Itu beberapa istilah yang perlu dikenali terlebih dahulu dari awal sebelum rekan-rekan membahas lebih lanjut tentang pengambilan keputusan maupun informasi yang relevan. Baik saudara-saudara, kita membahas bagian pertama dari bab ini yaitu tentang konsep dari relevansi. Karena kita sedang membahas tentang topik pengambilan keputusan, maka kita perlu tahu sebenarnya apa yang dipakai untuk dasar dalam mengambil keputusan tersebut. Dan jawabannya adalah informasi yang relevan. Nah, kapan sebenarnya informasi itu dikatakan relevan adalah ketika terdapat dua hal yang terpenuhi. Yang pertama adalah terjadi di masa yang akan datang, dan yang kedua adalah berbeda di antara alternatif tindakan tersebut, atau terdapat perbedaan di antara alternatif tindakan yang ditawarkan. Maknanya apa sih? Kita masukkan langsung ke dalam konteks dari biaya yang relevan dan pendapatan yang relevan. Jadi, segala sesuatu terkait dengan keputusan yang dianggap relevan itu adalah ketika apa yang dianggap relevan informasinya belum terjadi di masa lampau. Ketika kita bicara tentang biaya, kemudian kita ingin mempertimbangkan tentang dua alternatif biaya yang perlu kita pilih salah satunya, contohnya adalah kita ingin membeli handphone untuk keperluan sehari-hari kita. Informasi yang dianggap relevan adalah informasi tentang harga dua jenis handphone yang belum kita beli, dan itu akan kita pilih salah satu untuk kemudian kita pakai untuk dasar dalam membeli HP yang kita pilih tersebut. Misalnya, informasi yang relevannya adalah kita tahu berapa biaya untuk beli HP iPhone, dan kita juga tahu berapa biaya untuk membeli HP Samsung. Apakah kita sudah membeli atau sudah terjadi biaya tersebut?
Belum, karena kita baru akan mengeluarkan biayanya, sehingga itu masih terjadi di masa depan, bukan di masa lampau. Sehingga itu kita katakan masih relevan. Sebaliknya, kalau kita tadi bicara tentang mau beli handphone dan kemudian kita ingin tahu berapa biayanya, tetapi kemudian yang kita pakai dasar adalah harga ketika kita membeli HP kita pada beberapa bulan yang lalu atau pada HP kita yang sebelumnya, maka informasi itu sudah tidak relevan lagi karena kita ketika membeli HP sudah tidak berdasarkan informasi yang terjadi di masa lampau tersebut. Jadi syarat yang pertama adalah sesuatu baik itu biaya ataupun pendapatan terjadinya adalah masih di masa depan dan bukan dari masa lampau. Yang kedua, syaratnya adalah terdapat perbedaan di antara alternatif tindakan tersebut. Nah, jadi maknanya apa? Ketika rekan-rekan berbicara tentang pengambilan keputusan, artinya rekan-rekan akan membahas tentang dua alternatif. Nah, tentunya di antara dua alternatif itu memiliki sejumlah perbedaan. Misalnya tadi kita membahas tentang HP, sama-sama HP, tapi yang satu Samsung, yang satu iPhone. Yang satu keunggulannya ada fitur tertentu yang memang itu adalah khusus untuk iPhone sendiri, sementara itu yang di Samsung sebagai bagian dari yang menggunakan Android sistemnya, dia termasuk produk yang kualitasnya sangat bagus dibandingkan yang lain. Nah, di antara keduanya terdapat fitur yang berbeda yang itu bisa kita pakai untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, begitu juga dengan biaya maupun pendapatan. Akan ada sejumlah perbedaan di antara biaya-biaya dan di antara pendapatan-pendapatan yang nanti akan kita pakai untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, informasi yang relevan itu adalah satu, yang belum terjadi saat ini, atau itu adalah terjadinya di masa depan, dan yang kedua adalah terdapat perbedaan di antara beberapa alternatif tindakan yang tersedia. Jika tidak memenuhi dua hal ini, maka kita anggap sebagai informasi tersebut tidak relevan. Mari sekarang kita lihat bagaimana implementasinya dalam melihat apakah suatu biaya dan pendapatan itu relevan atau tidak. Jika kita melihat di dalam contoh tabel ini adalah bentuk dari proses untuk menentukan apakah suatu pendapatan dan biaya itu relevan terkait dengan suatu keputusan yang akan diambil. Nah, di sini ada dua alternatif. Yang pertama adalah alternatif untuk tidak mereorganisasi perusahaan, dan yang kedua adalah untuk mereorganisasi perusahaan. Nah, di sini kita memiliki informasi tentang keseluruhan dari pendapatan dan biayanya tersebut. Jadi, mulai dari revenue atau pendapatannya sampai dengan laba bersihnya berapa, kita masing-masing alternatif ini memiliki informasi secara menyeluruh. Nah, sementara itu, di sini ada kolom lagi. Judulnya adalah Relevant Revenues dan Cost. Nah, nanti yang masuk ke dalam kolom ini, baik itu untuk alternatif 1 dan 2, itu hanyalah yang terkait dengan informasi yang relevan, atau biaya dan pendapatan yang dikatakan relevan. Mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa menentukan dia relevan atau tidak. Satu, untuk yang tadi kita masih ingat kriterianya dikatakan relevan adalah terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita tahu dari mana bahwa ini merupakan sesuatu hal yang terjadinya di masa yang akan datang, karena ini adalah masih berupa rencana, yaitu alternatifnya untuk mereorganisasi maupun tidak mereorganisasi. Jadi ini masih belum terjadi, sehingga kriteria 1 sudah terpenuhi. Nah, kriteria 2-nya adalah terdapat perbedaan di antara dua alternatif. Kita lihat dulu untuk revenue-nya. Apakah terdapat perbedaan antara keduanya? Karena sama-sama persis untuk nilainya, maka di sini tidak ada perbedaan, sehingga ini bukan merupakan revenue atau pendapatan yang relevan. Semoga jelas ya. Contoh lain, untuk direct materials-nya di sini juga besarannya sama. Nah, ternyata di sini pun kita bisa simpulkan dia bukan merupakan informasi yang relevan atau bukan biaya yang relevan.
Sementara itu, kalau kita lihat di bagian manufacturing labor-nya, untuk ketika tidak mereorganisasi, maka di sini adalah 640.000, sedangkan ketika reorganisasi menjadi 480.000. Sehingga ini terdapat selisih atau perbedaan. Nah, ketika terdapat selisih, maka ini kita bisa sebut sebagai informasi yang relevan. Dalam hal ini adalah biaya yang relevan. Kita pindahkan angka yang ada di dalam kolom all revenues and cost ini ke dalam kolom biaya yang relevan atau pendapatan yang relevan. Sementara itu, untuk yang manufacturing overhead dan marketing, ini sama-sama tidak relevan karena keduanya memiliki nilai yang sama. Kemudian untuk reorganization cost-nya hanya muncul ketika alternatif reorganisasi diambil dan tidak muncul ketika kita tidak mengambil rencana reorganisasi. Sehingga ini merupakan informasi yang relevan dan masuk ke dalam kolom sebelahnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung keseluruhan berapa sih operating income-nya atau laba bersihnya. Dan ternyata kalau kita melihat dari kolom all revenues and cost, di sini kita simpulkan bahwa terdapat perbedaannya 70.000, yaitu lebih tinggi labanya ketika kita melakukan reorganisasi. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang menggunakan informasi yang relevan saja, hasilnya akan sama, yaitu 70.000 sebagai perbedaan antara alternatif 1 dan alternatif 2 terkait dengan operating income-nya. Jadi kesimpulannya dari hal ini adalah ketika kita memutuskan sesuatu, kita lihat dulu apakah informasi itu relevan atau tidak. Relevan ketika itu belum terjadi saat ini dan nilainya berbeda. Seperti halnya yang tadi kita kerjakan, kemudian nanti untuk hasilnya dari laba, maka akan menghasilkan nilai yang sama baik dengan cara kita memisahkan tersendiri untuk biaya dan revenue yang relevan, maupun ketika kita menghitung berdasarkan all revenue and cost-nya. Sebelum lanjut membahas yang berikutnya, kita perlu membahas dulu tentang 5 langkah dalam proses pembuatan keputusan. Jadi sebenarnya untuk bagian ini kita sudah sempat belajar di bab-bab awal dan di sini kita review saja bahwa untuk proses pengambilan keputusan itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita perlu untuk mengidentifikasi dulu masalah dan juga adanya bentuk ketidakpastian di dalam proses untuk operasi perusahaan di masa depan. Mengapa ini menjadi penting? Karena dengan adanya masalah dan kita tahu adanya ketidakpastian, maka kita akan bisa lebih mengantisipasi adanya masalah itu di masa yang akan datang dan kita bisa menemukan solusi agar kita bisa lebih baik dalam beroperasi. Ketika kita sudah selesai mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengumpulkan informasi. Informasi apa yang diperlukan? Yaitu informasi yang terkait dengan pengambilan keputusan untuk kebijakan yang akan datang. Nah, ini ketika kita sudah mengumpulkan adanya informasi, tentunya dengan informasi yang relevan, maka kita bisa untuk membuat suatu prediksi atas masa depan. Jadi adanya informasi-informasi baik dari masa lalu, kemudian masa depan juga, itu akan bisa kita pakai untuk dasar dalam membuat prediksi, sehingga nanti kita akan bisa memperkirakan arah dari setiap kebijakan yang kita alternatifkan itu akan menuju pada apa saja hasilnya. Langkah berikutnya adalah membuat keputusan dengan memilih di antara beberapa alternatif yang sudah dibuat berdasarkan prediksi yang sebelumnya telah disusun. Setelah dibuat suatu keputusan, maka kemudian keputusan itu diimplementasikan dalam step kelima. Setelah diimplementasikan, maka setiap keputusan dan juga implementasinya tersebut perlu untuk dievaluasi melalui sistematika evaluasi kinerja dan dipelajari kira-kira apa yang masih perlu untuk diperbaiki lagi. Dan mekanismenya adalah melalui feedback atau umpan balik sehingga mengetahui kira-kira kekurangan dan kelebihan dari setiap keputusan tersebut. Sekarang kita bicara tentang informasi relevan yang sifatnya ada dua, yaitu yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Jika kita bicara tentang contoh-contoh yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita bicara tentang angka dari beban dan juga angka dari pendapatan, maka itu kita bisa sebutkan sebagai
informasi relevan yang sifatnya kuantitatif atau yang berkaitan dengan angka atau numerik. Sementara itu, ketika kita mengambil keputusan, kita tidak bisa semata-mata hanya melihat dari sisi angka, tapi kita juga perlu untuk melihat dari sisi kualitatifnya atau sisi kualitasnya. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita ingin melakukan kebijakan kenaikan dari gaji karyawan untuk tahun yang akan datang atau periode selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita memutuskan untuk bisa naik antara 5% atau 10%. Nah, kira-kira kita harus memilih yang mana nih antara 5% sama 10%? Kita melakukan hitungan berdasarkan dengan alternatif-alternatif secara numerik, yaitu kita menghitung laba ruginya, kira-kira kita masih bisa mumpuni atau tidak labanya ketika kita melakukan kenaikan 5% atau 10%. Nah, setelah itu, faktor-faktor kuantitatif telah kita perhitungkan melalui perhitungan dari laba rugi dengan menyertakan kenaikan 5% atau 10% dari gaji. Namun, apakah memang layak untuk diberikan kenaikannya sebesar 5% atau 10%? Kita lihat dari aspek lain, yaitu contohnya adalah dari aspek moral karyawannya. Apakah moral dari karyawan itu akan justru cenderung lebih baik ketika dibuat kenaikannya adalah 10%? Apakah justru dengan menaikkan menjadi 10% nanti moral karyawan akan justru terganggu karena banyaknya kompetisi dan banyaknya hal-hal yang bersifat mengarah pada kecurangan misalnya, sehingga akan lebih baik kalau 5% saja untuk kenaikan gajinya. Contohnya seperti itu. Apakah justru akan lebih baik 5% saja ketika itu bisa dianggap sebagai kenaikan yang berangsur dan akan terus memompa semangat dari karyawan di periode yang akan datang dengan menjanjikan kenaikan 5% lagi, dan seterusnya. Sehingga faktor-faktor seperti moral karyawan, kemudian kepuasan kinerja karyawan, dan lain sebagainya itu merupakan contoh-contoh dari faktor kualitatif yang bisa dipakai untuk dasar dalam pembuatan keputusan. Contoh lainnya, ketika kita tadi ingin membeli handphone, kita memiliki alternatif ada Samsung dan iPhone. Nah, kita melihatnya bukan dari segi harganya saja, tetapi kita juga melihat dari fitur-fitur apa yang dia tawarkan secara spesifik. Contohnya dari sisi kamera, kameranya lebih tajam yang mana antara Samsung dan iPhone, sehingga kita memilih salah satu yang kita anggap paling tajam dari sisi kualitas kamera. Dan seterusnya, itu adalah contoh dari faktor kualitatif yang mendukung faktor kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita belajar tentang implementasi pembuatan keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Jadi kita berusaha untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi-informasi yang memenuhi dua kriteria, yaitu belum terjadi pada saat ini atau terjadinya adalah di masa depan, dan yang kedua adalah memiliki perbedaan antara keduanya. Nah, yang pertama implementasinya adalah ketika kita ingin memutuskan untuk menerima sebuah pesanan khusus yang dia hanya bersifat sekali, kita terima atau tidak untuk pesanan khusus ini. Jadi contohnya, ada yang perusahaan itu bernama Surfgear, kemudian dia memproduksi suatu handuk yang dipakai untuk di pantai-pantai itu, dan dia untuk pabriknya memiliki kapasitas produksi 45.000 handuk per bulannya. Jadi ini maksimal bisa memproduksinya dalam 45.000 handuk. Untuk bulan yang berjalan saat ini, dia sudah memproduksi 30.000 handuk. Nah, jadi masih di bawah dari kapasitas maksimumnya dia. Masih ada 15.000 sisa untuk bisa memproduksi lagi. Nah, kemudian ada suatu perusahaan yang bernama Azelia, dan dia ingin untuk memesan secara khusus 5.000 handuk dengan harganya $11 per handuk tersebut kepada Surfgear tadi. Nah, kalau dilihat dari sisi kapasitasnya sih sebenarnya masih cukup kalau dia membuat atau melayani pesanan khusus tersebut atau special order tersebut. Tapi apakah memang benar berdasarkan laba ruginya juga akan mengatakan harus diterima pesanannya? Kita lihat nanti untuk perhitungannya. Nah, berdasarkan informasi awal tadi, sekarang kita
lihat bagaimana caranya memutuskan berdasarkan angka numerik apakah special order atau pesanan khusus itu perlu diterima atau tidak. Nah, kita lihat dulu asumsinya di sini, yaitu yang pertama bahwa ketika terjadi tambahan untuk special order, maka tidak ada yang namanya tambahan untuk biaya marketingnya. Karena tadi sudah pesanannya adalah langsung dari antar perusahaan, sehingga tidak perlu ada biaya pemasaran lagi. Yang kedua adalah fixed manufacturing cost dan fixed marketing cost-nya tidak akan terdampak dari hasil adanya special order tadi. Jadi untuk fixed manufacturing cost-nya itu masih tetap tidak bertambah meskipun ada pesanan khusus karena tadi masih ada di rentang relevannya. Masih ada di dalam relevant range yang maksimumnya adalah 45.000 handuk per bulan. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah kondisi ketika tanpa adanya special order. Di sini ada informasi untuk per unitnya dan di sebelah lagi ada totalnya. Kita ingat bahwa tadi yang diproduksi adalah 30.000 untuk yang sampai bulan berjalan ini terjadi produksinya. Nah, di sini ada biaya per unit kita kalikan dengan 30.000, maka hasilnya adalah yang ada di kolom total ini. Nah, sekarang kita lihat di sisi ketika terdapat special order, yaitu yang awalnya 30.000 karena tadi pesanan khususnya adalah 5.000, maka menjadi 35.000 untuk total keseluruhan dari unit si handuk tadi yang akan diproduksi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini masih ada di bawah rentang relevan? Jawabannya iya, karena maksimum adalah 45. Sehingga secara rentang relevan sebenarnya kita bisa menerima special order ini. Tapi sekarang kita perlu untuk melihat juga dari sisi laba ruginya untuk melihat dari sisi profitabilitas atau profitnya. Nah, di sini dengan adanya tambahan dari 5.000 handuk yang terjual, maka untuk pendapatannya mengalami kenaikan, yaitu sebesar 55.000, perolehannya adalah dari 5.000 unit handuk dikalikan dengan $11 yang tadi merupakan harga handuk per bijinya. Kemudian dari manufacturing variabelnya, tentu saja ada kenaikan karena ini sifatnya variabel untuk biayanya. Yang namanya variabel, seiring bertambahnya jumlah produksi, maka biayanya total juga akan bertambah. Untuk marketing pun di sini meskipun dikatakan variabel, tetapi di sini tidak ada informasi bahwa dia akan naik karena tadi asumsinya adalah tidak ada efek terhadap biaya marketing. Jadi hati-hati rekan-rekan ya, meskipun sama-sama dikatakan biaya variabel, tapi lihat dulu apakah itu terkait dengan manufacturing atau itu bukan biaya manufacturing itu sendiri. Jika itu marketing, maka ada kemungkinan tidak ada penambahan. Kemudian untuk fixed cost-nya, untuk manufacturing dan marketing seperti asumsi yang tadi disampaikan di bawah, tidak ada efeknya, tidak terdampak sehingga di sini tetap sama. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara dua alternatif ini, yaitu tidak menerima special order dan menerima special order, kita bisa memilah sebenarnya mana yang masuk ke dalam informasi yang relevan. Kita lihat dulu dari sisi revenue. Revenue-nya kalau tidak menerima special order adalah 600.000, sementara kalau menerima adalah 655, sehingga di sini ada selisih. Nah, selisih ini kita sebut sebagai revenue yang relevan atau relevant revenues, besarannya adalah sebesar selisihnya. Nah, ini sama konsepnya seperti yang tadi ya. Jadi kita lihat selisihnya, ketika itu memang memiliki selisih, maka itu dianggap sebagai biaya atau pendapatan yang relevan. Dilihat dari variabel manufacturing cost-nya, di sini ada perbedaan tadi kita temukan, maka di sini hasilnya adalah berupa selisih untuk variable cost manufacturing, dan ini dianggap sebagai biaya yang relevan. Nah, setelah itu apakah ada lagi yang biaya relevan selain untuk manufacturing variable cost? Tadi kan sama semua sampai bawah, sehingga tidak ada lagi yang dianggap sebagai informasi relevan. Yang relevan hanya revenue 55.000 dengan tambahan cost 37.500. Maka di sini kita bisa peroleh hasil
bahwa ada kenaikan dari operating income atau laba operasi sebesar 17.500. Kalau kita lihat dari sini, maka kita bisa putuskan bahwa adanya special order ini akan menaikkan laba operasi kita. Sehingga diterima atau tidak? Tentu saja diterima. Karena ada kenaikan dari operating income. Jika ternyata di sini tidak ada kenaikan atau justru minus, maka tidak perlu untuk diterima si namanya special order tadi. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan antara informasi relevan sendiri kan hasilnya ini. Sementara kalau kita lihatnya adalah dari keseluruhan laporan laba rugi, ketika kita membandingkan dua alternatif, di sini pun juga kalau diselisihkan hasilnya sama, yaitu 17.500. Kesimpulannya, special ordernya bisa kita terima. Oke, setelah kita membahas tentang salah satu keputusan yang bisa difasilitasi dengan informasi yang dihasilkan dari akuntansi biaya, yaitu yang pertama tadi adalah tentang special order, maka selanjutnya kita bisa membahas untuk yang jenis keputusan kedua, yaitu terkait dengan insourcing atau outsourcing, atau dengan kata lain adalah make or buy. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan outsourcing? Ya, seperti konsep outsourcing yang selama ini rekan-rekan pahami, bahwa ini terkait dengan keputusan untuk membeli barang atau menggunakan jasa dari pihak lain atau dari pihak vendor yang bukan merupakan perusahaan itu sendiri. Sementara kalau kita bicara tentang insourcing, maka adalah kebalikan dari outsourcing itu. Si perusahaan dalam terkait dengan barang, maka dia bisa memproduksi sendiri, sementara jika itu jasa, maka dia bisa mengerjakan sendiri jasa tersebut. Nah, adanya dua hal ini seringkali menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Akan memilih yang mana? Karena ini terkait dengan adanya efisiensi dan efektivitas operasi. Maka penting bagi akuntan manajemen, terutama dari informasi yang berkaitan dengan akuntansi biaya, itu untuk dihasilkan agar bisa membantu perusahaan untuk memutuskan apakah perlu untuk melakukan outsourcing atau cukup dengan melakukan insourcing sendiri. Nah, istilah lain dari outsourcing itu adalah buy, sementara kalau untuk insourcing itu adalah make. Sehingga di sini ada istilah lain dari outsourcing versus insourcing, yaitu make or buy decision. Nah, kita lihat bagaimana contoh dari penyusunan keputusan berdasarkan informasi terkait dengan akuntansi biaya di dalam make or buy decision ini. Oke, ini adalah contoh ilustrasi dari informasi yang akan diperlukan untuk proses menetapkan keputusan apakah perlu untuk melakukan outsourcing atau cukup dengan insourcing. Cukup dengan membuat atau harus membeli. Nah, jadi ini adalah kasus lengkapnya bisa rekan-rekan baca di buku, tapi untuk data yang diperlukan kurang lebihnya adalah yang saya tampilkan ini, yakni bahwa jika dibutuhkannya adalah sebanyak 250 unit untuk produk di tahun yang berikutnya, dan jika itu asumsinya adalah membuat sendiri, maka di sini telah disampaikan adanya informasi-informasi mulai dari direct material sampai BOP-BOP-nya. Nah, jadi di sini dia melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk total biaya ketika dilakukan proses pembuatan sendiri terkait dengan produk. Nah, dalam hal ini ada direct materials, kemudian variable direct manufacturing labor, variable manufacturing overhead cost, ada mix, yaitu campuran dari variabel dan fix dari batch level manufacturing overhead cost-nya, dan ada fixed manufacturing overhead cost of plant lease, insurance, and administration. Nah, dalam hal ini kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu kira-kira mana biaya yang dia akan tetap ada baik ketika perusahaan itu melakukan produksi sendiri atau enggak. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat adanya faktor fix yang dia sulit untuk dihindarkan. Jadi di sini ada faktor fix manufacturing overhead cost yang kira-kira nanti bisa kita pakai untuk pertimbangan juga apakah biaya ini tetap ada atau tidak ketika si perusahaan tidak melakukan
produksi sendiri, atau melainkan dia melakukan pembelian dari pihak lain atau melakukan outsourcing. Oke, jadi ini cara perhitungannya. Seperti yang ketika kita membahas tentang special order. Jadi untuk cara memutuskan apakah kita mengambil keputusan make atau buy, itu juga berdasarkan hasil kita memilah mana informasi yang dikatakan relevan. Yaitu dalam hal ini kita punya dua kolom, yaitu di sini kolom untuk total cost dan untuk yang di sebelah sini adalah yang terkait dengan relevant cost saja, terutama untuk yang per unit. Nah, kita lihat baik-baik di sini. Kita punya alternatif untuk membuat produk yang akan kita pakai atau jual, atau kita membeli dari pihak lain. Ketika kita bicara tentang membeli, maka kita langsung bisa untuk mengetahui berapa biayanya tanpa harus merinci apa saja biaya yang perlu dikeluarkan, misalnya direct materials dan sebagainya, seperti ketika kita mau membuat sendiri. Jadi karena kita membeli, maka kita langsung memperoleh informasi tentang harga belinya untuk per unit berapa, dan kita tinggal mengalihkan dengan total unit yang kita perlukan. Dalam hal ini yang kita perlukan adalah sebanyak 250.000 unit. Jika harganya ketika kita ingin membeli dari pihak luar itu adalah per unitnya $64, maka total biaya untuk kita membeli itu adalah $16 juta. Itu kalau membeli. Sekarang kita bandingkan kalau misalkan bahan atau barang itu kita produksi sendiri, mungkinkah akan menjadi lebih efisien? Jadi kita hitung berdasarkan informasi yang tadi sebelumnya kita sudah peroleh, yaitu ada direct materials-nya 9 juta untuk sebanyak produksi 250.000 unit ini. Kemudian untuk jumlah unit yang sama ada direct manufacturing labor 2,5 juta, ada variable manufacturing overhead 1,5 juta, ada mix materials handling dan setup overhead 2 juta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu jenis biaya yang dia pasti tidak perlu untuk dilakukan, untuk dilibatkan di dalam proses untuk menentukan apakah kita memutuskan untuk membeli atau menjual, yaitu biaya yang sifatnya tetap. Kenapa tidak diperlukan adanya informasi biaya tetap itu di dalam perhitungan ini? Tidak lain adalah karena yang namanya biaya tetap itu, baik itu produksi maupun tidak, biaya itu akan selalu ada, sehingga tidak dapat dihindarkan. Jika pada tahun sebelumnya sudah ada informasi habisnya adalah 3 juta, maka untuk yang bulan berikutnya kemungkinan adalah besarannya kurang lebih sama, sehingga informasinya menjadi tidak berbeda. Sama-sama 3 juta, maka dikatakan kurang relevan untuk dijadikan sebagai informasi pengambilan keputusan. Sehingga dalam hal ini, fixed cost-nya tidak masuk ke dalam perhitungan ini. Nah, sekarang dari total keseluruhan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi sendiri, kita dapat hasil 15 juta. Ketika kita bandingkan dengan ketika kita membeli dari pihak lain, ternyata lebih hemat kalau kita membuat sendiri sebanyak 1 juta. Nah, kemudian kalau kita melihat dari per cost-nya per unit sendiri, maka di sini kita bisa lihat bahwa hematnya itu untuk per unit adalah $4. Jadi kalau secara total itu adalah lebih hemat 1 juta untuk membuat sendiri, sementara kalau kita melihat dari per unitnya adalah hematnya $4 per unit ketika membuat sendiri. Nah, dalam hal ini maka keputusan mana yang akan kita ambil? Tentunya kita akan mengambil keputusan yang menunjukkan efisiensi yang lebih baik, yaitu dalam hal ini kita lebih disarankan untuk membuat sendiri produk yang diperlukan dibandingkan kita harus membeli dari pihak lain, lebih memilih insourcing daripada outsourcing. Sementara kalau rekan-rekan menemukan hasilnya adalah lebih rendah biaya untuk membeli dari pihak lain ketimbang ketika memproduksi sendiri, maka dalam hal tersebut rekan-rekan bisa simpulkan harus membeli dari pihak lain saja agar lebih baik dan efisien. Oke, masih terkait dengan make or buy decision atau outsourcing versus insourcing decision, ada dua alternatif yang bisa dipakai untuk proses penyusunan informasi
kuantitatif untuk pembuatan keputusan ini. Jadi ada dua pendekatan yang bisa dipahami, yaitu yang pertama adalah total alternatives approach, yang kedua adalah opportunity cost approach. Nah, kita menggunakan satu kasus perusahaan Soho yang dia sedang mempertimbangkan adanya dua alternatif terkait dengan membuat atau membeli produk tertentu yang dia hasilkan. Dan dalam hal ini kita coba menghitung dulu dengan menggunakan total alternative approach. Nah, total alternative approach ini terkait dengan adanya biaya dan juga pendapatan incremental yang dihasilkan atas suatu keputusan tertentu. Kita lihat di sini yang pertama adalah kita menilik dari sisi cost-nya dulu. Future cost atau biaya yang akan muncul ketika melakukan keputusan membuat atau membeli video sistem DVD players itu sebanyak berapa. Dan itu nanti akan menjadi relevan ketika memang antara dua alternatif menghasilkan jumlah biaya yang berbeda. Nah, dalam hal ini untuk alternatif pertama, dia memutuskan untuk membuat video sistem DVD players, tetapi di sisi lain dia tidak membuat Digitex. Jadi hanya membuat satu saja, yaitu video sistem DVD players. Tapi di sisi lain untuk alternatif keduanya, dia dalam hal video sistem DVD players memutuskan untuk membeli dari pihak luar atau dari vendor agar dia juga tetap bisa membuat Digitex sendiri. Nah, jadi sudah tahu bedanya antara dua alternatif ini ya. Kalau misalkan membuat di video sistem DVD player tadi, maka dia tidak akan membuat Digitex. Tapi kalau dia membeli dari pihak lain, maka dia masih bisa untuk membuat Digitex gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan alternatif 1, ternyata biayanya untuk membuat video sistem DVD players itu akan ada peningkatan sebesar 15 juta dibandingkan yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita sudah langsung diberikan informasi sebesar berapa incremental cost-nya. Sementara kalau kita pakai alternatif kedua, yaitu membeli dari pihak lain untuk video sistem DVD players-nya, maka ada biaya 16 juta. Nah, dalam hal ini karena antara dua alternatif itu incremental cost-nya berbeda besarannya, kita bisa katakan informasi terkait incremental cost ini adalah relevan. Nah, setelah itu kita juga perlu mempertimbangkan dari hasil kita mengeluarkan biaya, apakah ada tambahan terkait dengan revenue-nya juga. Nah, dalam hal ini kita juga memperhitungkan yang namanya incremental revenue atau revenue tambahan dari hasil suatu keputusan tertentu. Kalau misalnya di sini tadi sudah ada perhitungan terkait dengan future cost, nah future revenue-nya ini lebih terkait dengan Digitex. Jadi dari Digitex yang tadi untuk alternatif 1 itu tidak dibuat, sementara di alternatif kedua itu dibuat, maka efeknya itu sebenarnya terhadap pendapatan itu seberapa besar, jadi gitu logikanya. Nah, kalau di alternatif 1, ini tadi kan dia memang tidak memutuskan untuk tidak membuat Digitex, sehingga tentu saja dia tidak bisa menghasilkan uang dari Digitex, karena memang barangnya tidak ada. Sehingga di sini dia pendapatannya pun juga nol. Sementara kalau dia memutuskan untuk menggunakan alternatif 2, di mana dia membeli dari pihak lain untuk DVD player, tapi Digitex-nya bisa membuat sendiri. Nah, hasil dari penjualan Digitex itu di sini diperkirakan akan memperoleh 2,5 juta dolar. Nah, adanya pendapatan ini akan mengurangi jumlah biaya yang sudah dikeluarkan. Katakanlah itu untuk menutup sebagian biaya yang memang sudah keluar untuk membuat atau membeli dari pihak lain. Nah, dalam hal ini karena untuk yang alternatif 1 tadi memang tidak ada pendapatan untuk Digitex, maka di sini pengurangnya 0 sehingga sampai dengan akhir total biaya yang dikeluarkan memang tetap 15 juta. Sementara kalau misalnya kita bicara tentang alternatif kedua, yang di sana ada pembuatan Digitex yang kemudian dimanfaatkan untuk penjualan, maka di sini 2,5 juta menjadi pengurang dari 16 juta, sehingga pada akhirnya total biaya yang dikeluarkan bersihnya hanya 13,5 juta dolar. Nah, ini adalah hasil perhitungan untuk total alternative approach. Kalau saya tanya,
Kira-kira yang mana nih yang diputuskan sebagai alternatif terbaik? Maka dalam hal ini kita memilih kira-kira biaya mana yang paling efisien. Kan tentunya kalau kita berpikir tentang pengeluaran, kita harus mencari pengeluaran itu yang paling efisien atau yang paling hemat. Dalam hal ini, total biaya yang paling kecil adalah untuk keputusan kedua, yaitu untuk membeli video sistem DVD players dari pihak lain dan membuat Digitext. Oke, setelah tadi untuk pendekatan total alternatif, sekarang kita menggunakan pendekatan opportunity cost dalam menyusun informasi terkait keputusan make or buy atau outsourcing insourcing tadi. Masih dengan kasus yang sama agar comparable dengan pendekatan yang total alternatif. Dalam hal ini, kita juga masih memutuskan apakah akan membuat video sistem DVD player sementara tidak membuat Digitext, atau kita membeli video sistem DVD players dari pihak lain agar bisa membuat Digitext sendiri. Nah, dalam hal ini pertimbangannya juga sama, kita akan mempertimbangkan tentang biaya-biaya yang kemungkinan akan keluar dengan adanya suatu keputusan terkait dengan membeli atau membuat sendiri suatu barang. Yang pertama kita lihat dari incremental future cost-nya, sama seperti yang tadi di total alternative approach, yaitu kita menghitung berapa tambahan biaya yang akan keluar ketika kita memilih suatu keputusan. Jadi ketika kita memilih keputusan yang pertama, terutama adalah untuk membuat video sistem DVD players, kita mengeluarkan biaya untuk membuat sendiri sebanyak 15 juta dolar. Tapi kalau misalnya kita membeli dari pihak lain, maka di sini kita mengeluarkan 16 juta dolar. Dalam hal ini memang lebih mahal untuk yang membeli daripada yang membuat sendiri. Saya ulangi lagi, tadi sudah sempat saya jelaskan juga. Nah, yang membedakan antara pendekatan opportunity cost dengan pendekatan yang ada pertama tadi, yaitu total alternatives, itu adalah pada sisi perhitungan terkait dengan pendapatan incremental. Nah, kenapa ini menjadi penting? Di awal kita sudah membahas terlebih dahulu tentang konsep dari opportunity cost, yaitu biaya yang kita bayarkan atau kita korbankan karena adanya suatu alternatif yang kita pilih. Dan biaya itu yang kita korbankan tadi adalah pilihan atau alternatif lain yang kita tinggalkan. Jadi dalam hal ini, manakah kesempatan yang kita lewatkan, itu adalah biaya yang kita sebut sebagai opportunity cost tadi. Jadi misalnya kita bicara tentang alternatif pertama dulu, yaitu make video system DVD players. Tadi kita sudah tahu bersama bahwa ketika kita memutuskan untuk membuat sendiri video sistem DVD players, maka konsekuensinya adalah kita tidak bisa melakukan produksi untuk Digitext. Sehingga dalam hal ini, Digitext ini kita juga tidak punya kesempatan untuk melakukan penjualan. Tentu saja, karena kita saja tidak membuat Digitext itu. Terus yang mau dijual apa, gitu kan? Kalau kita bisa menjual, sebenarnya kita bisa memperoleh 2,5 juta dolar kalau kita jual. Padahal dalam hal ini alternatif 1 memutuskan untuk tidak memproduksi sehingga tidak bisa menjual itu juga. Maka dalam hal ini 2,5 juta itu adalah kesempatan yang dilewatkan atau dikorbankan ketika memilih alternatif 1. Maka dalam hal ini 2,5 juta bukan merupakan pengurang dari biaya yang dikeluarkan untuk suatu alternatif keputusan, tetapi justru itu merupakan biaya tambahan karena kesempatan untuk memperoleh 2,5 juta itu dilewatkan oleh alternatif 1. Jadi dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan untuk ketika memilih alternatif 1, selain biaya untuk memproduksi itu sendiri juga ada biaya opportunity. Karena opportunity untuk memperoleh 2,5 juta ini hilang dengan adanya keputusan Digitext tidak dibuat sendiri. Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang alternatif kedua, tadi kan dia memutuskan untuk membeli video sistem DVD players dari pihak lain, sehingga Digitext ini masih bisa untuk dia hasilkan dan dia jual juga.
Kalau dia bisa menghasilkan dan dia menjual, maka dia akan memperoleh 2,5 juta. Tetapi kalau dia dalam hal ini, karena ini konsepnya adalah opportunity cost, maka di sini tidak ada yang dia korbankan. Tidak ada kesempatan yang hilang. Karena kalau dia memilih kesempatan alternatif 1, dia tidak akan memperoleh pendapatan 2,5 juta. Sementara ketika dia memilih alternatif 2 sendiri, dia memiliki kesempatan 2,5 juta itu sehingga tidak menjadi biaya opportunity bagi alternatif 2. Dalam hal ini, biaya opportunity untuk alternatif 2 adalah 0. Nah, sekarang kita lihat total dari biayanya berdasarkan opportunity cost approach ini. Jadi tadi setelah ditotal antara biaya incremental dengan biaya opportunity-nya, maka dihasilkan total biayanya adalah 17,5 juta dolar. Sementara kalau untuk yang alternatif kedua, total biayanya hanya 16 juta sebanyak yang sudah dari awal dihitung dari incremental future cost tanpa ada unsur opportunity cost-nya. Nah, dalam hal ini, mana yang perlu kita putuskan sebagai alternatif terbaik? Apakah itu membuat atau membeli dari pihak lain untuk DVD players-nya? Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan opportunity cost, maka kita perlu untuk memilih mana biaya yang paling banyak kita hindari. Nah, dalam hal ini yang paling banyak kita hindari adalah yang 17,5 juta ini. Sehingga akan lebih baik kalau kita memilihnya adalah yang 16 juta ini, karena 16 juta ini lebih hemat dan tidak ada opportunity cost yang dihasilkan. Jadi, memilih yang 17,5 juta sebagai yang terbesar tadi adalah untuk memutuskan bahwa alternatif tersebut memang tidak baik untuk dipilih. Karena biayanya lebih besar daripada kalau misalkan dia memilih alternatif 2 yang di sini tidak ada unsur opportunity cost. Jadi, apakah hasilnya antara opportunity cost approach dengan total alternative approach itu adalah sama? Jawabannya adalah sama, tetapi dilihat dari mindset-nya berpikir yang berbeda. Yaitu kalau yang tadi total alternative cost itu dia lebih melihat dari total biaya real yang dikeluarkan, tetapi kalau untuk yang opportunity cost ini adalah juga memperhitungkan kesempatan yang dilewatkan. Seperti itu. Berikutnya, keputusan yang bisa dibantu dengan adanya informasi yang dikeluarkan oleh akuntansi biaya adalah product mix decision yang didasari dengan adanya constraint capacity. Maksudnya apa sih capacity constraint itu? Jadi seperti arti harfiahnya, capacity itu adalah kapasitas dan constraint itu adalah batasan. Jadi ketika perusahaan itu beroperasi, tentunya memiliki batasan-batasan maksimum yang dia bisa lakukan untuk operasi tersebut. Misalnya dari sisi jam kerja untuk seluruh karyawannya maksimum bisa menghasilkan berapa produk dan lain sebagainya. Itu adalah batasan-batasan yang harus disadari oleh perusahaan sehingga ketika perusahaan itu memiliki jenis produk yang lebih dari satu atau kita sebut sebagai product mix, maka di sini akan ada kecenderungan untuk memutuskan mana yang harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu ketimbang produk yang lainnya. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba menilik bagaimana bentuk dari pertimbangan terkait dengan product mix decision ini. Nah, kita lihat di sini ada salah satu ilustrasi yaitu power regression ini yang dia memiliki dua mesin, yaitu Snow Mobile Engine dan Abbott Engine yang ada di pabriknya yang letaknya di Kentucky ini. Nah, jadi di tabel ini dia menjelaskan bahwa dia memiliki dua produk, namanya Snow Mobile Engine dan Abbott Engine. Nah, untuk pertimbangan terkait dengan manakah yang sebaiknya di antara dua ini perlu diprioritaskan sebagai produk utama, itu ada informasi terkait dengan contribution margin. Contribution margin itu apa? Adalah selisih dari
selling price dikurangi dengan variable cost per unitnya. Jadi yang diketahui di sini sebenarnya adalah harga jual maupun biaya variabel per unit. Di sini tidak ada unsur fixed cost-nya, jadi hanya variable cost dari produksi saja yang dikurangkan. Tidak hanya produksi sebenarnya, tetapi juga biaya-biaya variabel lainnya yang muncul dari pemasaran maupun administrasi umum. Nah, kemudian setelah dikurangkan, kita memperoleh yang namanya contribution margin per unit ini. Untuk snowmobile ada $240, untuk boat engine adalah $375. Ini adalah untuk per unitnya. Kalau kita mau lihat dari sisi persentase, maka di sini kita bagi 240 ini dengan berapa sellingnya, maka dapatlah 30% untuk snowmobile, untuk boat engine adalah 37,5%, dapat dari 375 dibagi 1000. Nah, sekarang di sini dia punya constraint atau batasan, yaitu hanya 600 jam kerja mesin yang tersedia setiap hari untuk bisa merakit keseluruhan engine ini. Jadi, secara realistis perusahaan menghitung bahwa dalam satu hari itu hanya ada 600 jam kerja mesin kalau ditotal dari keseluruhan mesin yang bekerja. Nah, apakah mungkin untuk bisa mengakomodasi keseluruhan kebutuhan baik itu di snowmobile engine maupun boat engine ketika memiliki target penjualan tertentu yang itu dirasa sama-sama tinggi. Nah, dalam hal ini di sini dijelaskan bahwa Power Recreation dapat menjual sebanyak mungkin mesin yang dihasilkan, tapi dia punya keterbatasan ini tadi berupa jam kerja mesin yang hanya 600, sehingga ini membuat 2 jam kerja mesin ini memproduksi 1 mobile engine dan 5 jam kerja mesin untuk yang boat engine tadi. Jadi untuk memproduksi yang snowmobile engine ini butuh 2 jam mesin. Sementara kalau untuk yang boat engine itu butuh 5 jam kerja mesin. Jadi ini adalah fungsinya. Ini kayak matematika waktu rekan-rekan belajar di matematika ekonomi bisnis itu ya. Ada persamaannya, kemudian ada batasannya, constraint. Nah, sekarang pertanyaannya adalah manakah dari kedua hal ini tadi yang perlu diprioritaskan guna kepentingan operating income atau labanya itu paling maksimum. Jadi, prinsipnya adalah kita harus memilih produk dengan contribution margin per unitnya yang paling besar atau highest ini. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi hitungan di atas, itu kan hasilnya contribution margin per unitnya adalah snowmobile 240, untuk yang boat engine-nya adalah 375. Nah, kemudian kita coba untuk melihat dari sisi mesin hours-nya. Tadi kalau untuk memproduksi 1 unit saja, kalau untuk snowmobile itu butuh 2 jam kerja mesin. Tapi kalau untuk boat engine butuhnya malah 5 jam kerja mesin. Nah, sementara itu bagaimana kalau misalnya kita pertimbangkan perbandingan antara contribution margin dengan mesin hour-nya. Jadi kita bagi antara contribution margin dengan mesin hour. Kalau di snowmobile engine ada $120 per mesin hour, kalau untuk yang di boat engine itu adalah $75 per mesin hour. Nah, kemudian kita hitung dari total contribution margin-nya berapa kalau untuk 600 jam kerja mesin yang merupakan batasan tadi. Maka kita kalikan 120 ini dengan 600, maka dapat 72.000. Kemudian untuk yang boat engine-nya kita kalikan 600 jam kerja mesin dengan $75, maka diperoleh $45.000. Nah, dari sini manakah sebenarnya untuk yang perlu kita pilih? Nah, tadi kan untuk di sini prinsipnya adalah harus memilih produk dengan contribution margin per unit yang paling besar, begitu ya. Sehingga kalau untuk per unit sebenarnya kita bisa melihat boat engine ini adalah yang terbaik. Tapi ternyata kalau dari sisi mesin hours-nya, ketika kita bagi, untuk kontribusi margin per mesin hour itu lebih tinggi untuk yang hasil dari snowmobile engine. Sehingga, manakah yang perlu kita pilih? Tidak lain adalah yang snowmobile engine.
Jadi kesimpulannya adalah itu tadi, pilihlah untuk mana yang dia bisa menghasilkan contribution margin yang paling tinggi, terlepas dari adanya sumber daya yang terbatas tadi. Baik, untuk yang berikutnya adalah terkait dengan irrelevansi dari biaya masa lalu dan juga keputusan terkait dengan penggantian peralatan. Nah, dalam hal ini kita akan bisa melihat sebenarnya mana yang masih termasuk ke dalam biaya yang relevan dan mana yang tidak. Terutama terkait dengan keputusan penggantian dari equipment atau barang. Peralatan yang ada di perusahaan, baik itu untuk mesin, pabrik, maupun untuk yang ada di dalam administrasi dan penjualan juga. Nah, yang terpenting dalam hal ini adalah kita perlu mengingat bahwa yang disebut dengan biaya relevan itu bukan merupakan biaya yang terjadi di masa lalu, melainkan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang kita sudah tahu informasinya kemungkinan besarnya berapa untuk nilainya. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara tentang adanya keterkaitan dengan peralatan, maka kalau kita bicara peralatan itu ada yang namanya historical cost. Historical cost itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan ketika proses untuk memperoleh peralatan tersebut sebagai bentuk dari aset tetap. Nah, dalam hal ini selain adanya historical cost, kita juga mengenal adanya book value atau nilai buku. Nah, nilai buku ini adalah historical cost atau original cost-nya yang ketika membeli itu berapa akumulasi biayanya yang dikeluarkan, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasinya, sehingga akan ditemukan suatu nilai tadi yang disebut dengan book value atau nilai buku. Nah, dari kedua istilah ini, itu untuk historical cost dan juga book value, ini sebenarnya dua-duanya merupakan informasi yang tidak relevan atau irrelevant information. Kenapa begitu? Karena dua-duanya ini adalah basisnya dari informasi yang sudah terjadi di masa lampau, yaitu berdasarkan catatan ketika dia membeli equipment itu berapa untuk pengeluaran yang dihasilkan. Berarti dalam proses pembuatan keputusan terkait dengan replacement atau penggantian dari peralatan ini, maka dinyatakan bahwa untuk historical cost maupun original cost istilahnya dan book value itu tidak relevan untuk dijadikan sebagai informasi. Oke, kita lihat contoh dari kasusnya yang mungkin nanti akan lebih mudah bagi rekan-rekan untuk memahami. Jadi di sini ada Toledo Company ini, dia adalah perusahaan yang memproduksi komponen dari aircraft atau pesawat. Nah, dia sedang berusaha untuk mempertimbangkan terkait dengan penggantian salah satu elemen dari mesinnya, yaitu metal cutting mesin, dengan yang model terbaru. Nah, ini sebenarnya untuk bentuknya, ini peralatan apa sebenarnya dalam kasus ini sebenarnya adalah nomor 2. Nomor pertamanya adalah rekan-rekan tahu konsep ini yang sedang dia lakukan ini apa sebenarnya gitu, yaitu ada mesin lama, kemudian dia ingin untuk membeli mesin yang baru begitu ya. Nah, untuk bisa mempertimbangkan dua hal tadi ya, mau membeli, melakukan penggantian atau tidak, itu perlu ada beberapa informasi yang disediakan. Jadi yang pertama adalah di sini disebutkan dia memiliki informasi terkait dengan pendapatan dari spare part-nya aircraft itu adalah 1,1 miliar per tahun gitu ya, dan itu tidak akan dipengaruhi oleh adanya replacement decision. Kalau sudah ada kata-kata tidak akan dipengaruhi, berarti terkait dengan komponen dari akun tersebut jelas dia bukan merupakan informasi yang relevan lagi, karena dia sudah mengatakan tidak ada efek dari tahun sebelumnya dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang setelah adanya replacement decision itu akan hasilnya besarannya sama, yaitu tetap 1,1 juta dolar per tahun. Nah, sekarang berarti yang dianggap masih relevan yang mana? Kita lihat dulu untuk informasi yang tersedia apa aja sebenarnya. Jadi di sini ada informasi tentang old machine sama new machine. Old machine ini adalah data tentang
mesin yang memang sudah ada dan akan diganti tadi. Jadi apa aja yang diketahui dari old mesin? Di sini ada harga belinya, yaitu original cost-nya itu ada 1 juta dolar, kemudian umur manfaatnya 5 tahun, sekarang usianya sudah 3 tahun, dari 5 ini berarti masih sisa 2 tahun, kemudian depresiasinya ada 600.000 dolar, maka untuk book value-nya adalah 1 juta dikurangi 600.000, yaitu 400.000 dolar, kemudian current disposal value-nya atau kalau misalnya dinilai dari kalau dia dilepaskan begitu ya penggunaan dari old mesin ini, maka dapat cashnya kira-kira berapa? Yaitu 40 dolar, 40.000 dolar. Dan untuk terminal disposal value-nya, kalau dia dipakai sampai dengan akhir tahun kelima, maka adalah tidak ada nilai residu. Kemudian annual operating cost-nya untuk memelihara old mesin ini ada sekitar 800.000 dolar, baik itu untuk maintenance-nya, untuk energinya, untuk reparasinya, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk yang new mesin, nah ini yang berpotensi menjadi informasi yang relevan ya, karena belum terjadi kan untuk replacement-nya. New mesin ini original cost-nya atau harganya beli itu adalah 600.000 dolar. Kemudian masa manfaatnya adalah 2 tahun sepanjang itu tadi ya, sisa umur manfaat tadi. Jadi penggantiannya hanya untuk menutup yang 2 tahun sisa dari umur manfaat itu. Sekarang umurnya masih 0 tahun karena belum dipakai sama sekali. Kemudian untuk usia umur ekonomisnya adalah tetap 2 tahun karena belum dipakai tadi. Nah, informasi terkait dengan akumulasi depresiasi, book value, current disposal itu tentu saja belum ada karena barangnya aja belum dibeli. Jadi di sini ada informasi not acquired yet, ini adalah dia belum ada informasinya. Kemudian kalau misalnya dipakai udah selesai sampai 2 tahun, maka di sini dia juga tidak ada nilai residu, tetapi ada informasi juga terkait dengan annual operating cost-nya atau biaya operasi tahunannya untuk maintenance dan sebagainya. Untuk mesin baru adalah 460.000 dolar. Ya, cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang old mesin. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lihat lagi? Nah, di sini ada informasi bahwa berdasarkan yang tadi di dalam bentuk tabel, book value of old machine itu adalah 400.000 dolar. Kita katakan ini irrelevant karena ini sudah terjadi di masa lalu dan disebut dengan sunk cost. Nah, sementara itu, current disposal value of old machine masih dianggap sebagai relevan. Kenapa begitu? Karena yang namanya current disposal value of old machine ini adalah asumsi berapa nilai perolehan kasnya jika si mesin yang belum selesai umur manfaatnya ini dilepaskan. Dilepaskan dalam arti bisa dikatakan dijual atau dilakukan aktivitas kas lainnya yang akhirnya nanti nilainya itu setara dengan 40.000 dolar ini. Jadi dari kesemuanya yang ada di old mesin ini, yang satu-satunya masih relevan adalah current disposal value in cash ini. Nah, sekarang kita lihat dari hasil perhitungan untuk pertimbangan dua alternatif tadi, baik itu tetap memakai yang lama atau mending diganti dengan yang baru. Di sini tadi sudah saya singgung bahwa untuk revenue, karena sudah ada statement bahwa tidak ada efek dari penggantian itu terhadap revenue-nya, jadi baik diganti atau enggak, tetap untuk pendapatannya itu adalah 2,2 juta dolar. Sehingga ini adalah bukan informasi yang relevan, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, sementara itu yang dianggap relevan apa saja? Nah, di sini kita menghitung adanya cash operating cost, atau biaya operasi untuk tahunannya tadi ada maintenance, ada reparasi, ada bahan bakarnya, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang tetap mempertahankan pakai yang lama, tadi biayanya per tahun adalah 800.000. Kita kalikan dengan 2 tahun umur sisa manfaatnya tadi yang masih diharapkan, yaitu 2 tahun, maka dapat 1.600.000. Sementara kalau untuk yang mesin kedua, tadi kan dinilai lebih hemat, yaitu perawatannya dan sebagainya hanya 460.000 dolar per tahun. Dikalikan juga dengan 2 tahun sebanyak umur manfaatnya tadi,
maka dapat 920.000. Nah, dari sini saja sudah ketahuan bahwa ini merupakan biaya yang relevan untuk dijadikan dasar keputusan. Ya, ini karena ada perbedaan antara yang ketika itu keputusannya di-keep dengan ketika keputusannya di-replace. Nah, ini adalah biaya relevannya. Kemudian, apalagi yang kita perhitungkan? Kita lihat juga dari book value-nya atau nilai buku dari mesin lama. Tadi kita melihat bahwa untuk book value sebanyak 400.000 dolar. Nah, ini tadi adalah selisih dari berapa original cost-nya dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Nah, di sisi lain, kita juga perlu melihat dari alternatif replace untuk book value-nya bagaimana. Nah, ini ada istilah yang namanya lump sum write-off atau penghapusan secara keseluruhan. Nah, atau gabungan. Dalam hal ini adalah kita memakai 400.000 dolar. Dapatnya dari mana? Ini adalah dari kombinasi untuk loss on disposal of machines, yaitu 360.000 yang merupakan selisih antara 400.000 di nilai buku dikurangi dengan berapa disposal value-nya tadi, in cash tadi, yaitu 40.000. Nah, ini berarti dihasilkan nilai sebesar 360.000 ini untuk lump sum write-off-nya setelah dikurangi dengan current disposal value of old machine. Nah, setelah itu kita bandingkan antara angka yang ada di keep dengan yang ada di replacement untuk book value-nya. Jadi tadi di sini 400.000, tapi untuk yang replacement ini adalah 360.000, berarti ada selisih antara keduanya, sehingga untuk informasi relevannya dalam bentuk biaya adalah 40.000, yang merupakan nilai dari current disposal value of old machine-nya. Jadi tadi karena kita sudah di sini mengkeep, maka untuk book value-nya tetap 400.000 dolar. Tapi kalau misalnya kita memilih replace, yang namanya replace itu kan berarti untuk 40.000-nya ini akan diterima sebagai cash, sementara 400.000-nya ini adalah berapa nilai buku, sehingga selisihnya ini adalah rugi dari pembuangan mesin itu atau pelepasan mesin itu. Nah, kita selisihkan, oh berarti biayanya ini adalah 40.000, ini selisih antara kedua alternatifnya. Nah, sementara itu, ini juga ada aspek penting lainnya yang perlu kita lihat, yaitu dari berapa biaya untuk mesin barunya. Kalau misalnya kita ngomong tentang alternatif 1, yaitu untuk tetap mempertahankan mesin lama, maka di sini tidak ada biaya untuk pembelian mesin baru. Karena memang mesin lama saja yang dipakai, gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang replacement, maka kita ada biaya tambahan untuk proses pengadaan dari barang yang baru, yaitu di sini 600.000 dolar. Nah, maka dalam hal ini selisih antara dua alternatif terkait dengan mesin cost yang baru adalah 600.000 dolar ini. Nah, kemudian kita hitung secara menyeluruh untuk total operating cost-nya berarti berapa? Ini operating cost saja ya, jadi mulai dari 1.600.000 satu baris ini ke bawah. Maka untuk operating cost dari alternatif keep adalah 2 juta, sedangkan untuk alternatif replace adalah 1,880 juta. 80.000, maaf. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya selisih untuk total operating cost, dan ini selisihnya akan setara ketika kita mengurangkan 680 yang sudah ditambah dengan 40 dengan dikurangi 600 ini. Nah, hasilnya ini 120 ini ya. Kemudian operating income-nya berarti kalau kita hitung dengan mengurangkan revenue dengan cost-nya, maka untuk keep dari equipment yang lama tadi masih bisa menghasilkan untuk labanya 200.000 dolar. Tapi kalau dilakukan pembelian barang baru dengan cara mengganti barang yang lama, maka dihasilkan laba yang lebih tinggi menjadi 320.000 dolar. Nah, selisih antara keduanya ini juga merupakan informasi yang relevan, dan keputusannya apakah perlu untuk melakukan penggantian?
Karena operating income-nya lebih tinggi di penggantian, maka tentu saja kita memilih untuk mengganti atau memutuskan untuk mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Oke, sampai di situ dulu untuk materi kita terkait dengan decision making dan relevant information. Semoga rekan-rekan bisa mengambil hikmah. Kurang lebihnya adalah bahwa dalam membuat keputusan ternyata secara kuantitatif akuntansi biaya itu sangat berperan, terutama terkait dengan informasi-informasi keputusan special orders, kemudian ada product mix, replacement, dan lainnya yang kira-kira kita bisa menjadi sangat bermanfaat dalam akuntansi manajerial. Nah, sampai jumpa lagi di materi yang lainnya.